Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Saya akan membaca, ya Bapak Ibu, saudara-saudari semua membaca dalam hati. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan dia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Dia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan muridnya yang lain ke kubur itu. Kedua berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain penuh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Yang ke-10, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tema yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis dia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampak olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berbalik dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku baru pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi ke Bapa-Ku dan Bapa-Mu, kepada Allah-Ku dan Allah-Mu.
ayat yang terakhir. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Terima kasih untuk pembacaan Alkitab kita. Jadi saya ingin mengatakan cinta kasih Tuhan terhadap dua tema ini. Jadi ada kata ada seperti ini, saudara. Misalnya kita menanam padi, kita seorang petani. Kita menanam padi, begitu kita menabur benih padi itu ada yang mengikuti tumbuh adalah rumput. Begitu juga, misalnya kalau kita menanam rumput, adakah padi mengikuti rumput itu tumbuh? Tentu tidak ada, saudara. Jadi maka seperti ini itu adalah hal kebaikan dan keburukan. Jadi tidak dalam arti padi itu tadi. Jika kita menanam kebaikan kepada orang lain, maka muncullah hal-hal yang jahat mengakhiri kita. Tetapi jika kita menanam rumput, maka padi tidak akan ikut tumbuh. Itu artinya, saudara, jika kita membuat kejahatan kepada orang lain, maka kebaikan tidak ada mengakhiri kita, maka malah bertambah kejahatan yang lebih jahat. Itu saudara. Maka saya di sini akan mengajak Bapak Ibu semua dan saudara-saudari semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita harus seperti jam dinding, itu perkataannya, itu adalah perumpamaannya. Jam dinding itu selalu setia melayani kita manusia. Tanpa kita toleh, dia tetap berjalan.